Assalamualaikum sobat-sobat muslim semua dimanapun berada. Semoga oleh Allah subhanahu wa ta'ala selalu diberikan kebaikan dan karunia tanpa batas dunia akhirat. Selalu dijaga dan dilindungi dari sekecil-kecilnya keburukan yang berasal dari semua makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dan yang berasal dari keinginan nafsu diri sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat-sobat semua, di video kali ini saya kembali akan membagikan salah satu amalan andalan saya. Amalan ini namanya amalan kalimat 10. Saya dapatkan ijazah amalan kalimat 10 ini masih dari salah satu guru saya, Abah Tubagus Johani dari Banten. Fadilah, manfaat, khasiatnya insya Allah biiznillah kata Abah multifungsi untuk semua urusan, semua hajat, semua kebutuhan kita. Tetapi kata Abah, ada salah satu khasiat yang menonjol dari amalan kalimat 10 ini untuk kekuatan tangan. Jadi siapa yang mengamalkan amalan kalimat 10 ini, maka kekuatan tangannya itu menjadi dahsyat, menjadi mematikan, membahayakan bagi orang-orang yang berniat zolim terhadap dirinya. Dan orang-orang yang terkena pukulan atau tamparan dari si pengamal amalan kalimat 10 ini, tidak ada obatnya. Mau dibawa berobat kemana-mana tidak akan ada yang bisa mengobati. Yang bisa mengobati hanya si pengamal amalan kalimat 10 yang melakukan serangan terhadap orang tadi. Itu salah satu khasiat yang menonjol. Nanti akan saya jelaskan semuanya secara detail. Tonton videonya sampai habis supaya sobat-sobat semua yang mengamalkan amalan kalimat 10 ini benar-benar mengamalkannya dengan benar, dengan baik, dan hasilnya pun nanti nyata dirasakan oleh sobat-sobat semua dalam kehidupan pribadi sobat-sobat semua. Oke, saya mulai saja. Saya sebutkan dulu amalan kalimat 10. Terdiri dari 10 kalimat. Yang pertama, ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yang keempat, sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima, istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang keenam, istighfar, astagfirullah. Yang ketujuh, haukalah, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Yang kedelapan, tahlil, la ilaha illallah. Yang kesembilan, kaf, ha, ya, ain, sod. Yang kesepuluh, ha, mim, ain, sin, kof. Itu amalannya. Cara mengamalkannya, dibaca sehabis sholat 5 waktu. Cara membacanya, kalimat yang pertama sampai ke-7, dari ta'awudz sampai ke haukalah itu masing-masing dibaca 7 kali. Kalimat tahlil dibaca 11 kali. Kalimat ke-9 dibaca 1 kali. Kalimat ke-10 dibaca 1 kali. Selesai sholat 5 waktu, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 7 kali, bismillahirrahmanirrahim 7 kali, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah 7 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 7 kali, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun 7 kali, astagfirullah 7 kali, la haula wala quwata illa billah aliyul azim 7 kali, la ilaha illallah 11 kali, lalu kaf, ha, ya, ain, sod, ha, mim, ain, sin, kof, tiupkan. Selesai. Pesan dari Abah, ini amalan sederhana, tidak perlu kita puasa, tidak perlu kita wirid sampai berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu, berhari-hari. Kuncinya supaya amalan ini kekuatannya maksimal di sholatnya itu. Dijaga sholatnya benar-benar, karena kata Abbas, semakin kita istiqomah menjaga sholat dan mengamalkan amalan ini,
semakin menyatu kekuatan daripada amalan ini dengan diri kita. Karena amalan ini instan, dia akan aktif dengan sendirinya. Makanya kuncinya di sholat tadi dijaga, jangan sampai tinggal sholat dan jangan sampai tidak mengamalkan amalan ini di setiap 5 waktu. Kalau mau maksimal, amalannya sudah, cara mengamalkannya sudah. Sekarang saya akan menjelaskan cara mengaplikasikannya untuk urusan kita, hajat kita, kebutuhan kita dalam kehidupan pribadi kita. Saya akan jelaskan dulu khasiat yang menonjol dari amalan kalimat 10 ini. Kekuatan tangan kita akan menjadi kekuatan yang dahsyat, mematikan bagi orang yang zalim terhadap kita. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Tidak perlu melakukan apa-apa. Yang penting sobat-sobat semua tidak memulai duluan, tidak mencari gara-gara duluan, tidak mencari musuh, tapi benar-benar dalam keadaan kepepet, membela diri sobat-sobat semua, jaga harta benda sobat-sobat semua, atau melindungi sesama manusia yang dizolimi, yang dijahati oleh orang. Itu akan langsung aktif. Tinggal pukul saja atau tinggal tampar saja. Yang penting pukulan kita atau tamparan kita nempel ke tubuh orang yang zolim tersebut. Dia akan langsung tergeletak. Cara mengobatinya bagaimana? Kalau kita melakukannya dengan tangan kanan, obatnya dengan tangan kiri. Kalau kita melakukan dengan tangan kiri, obatnya dengan tangan kanan. Kalau kita melakukan dengan tangan kanan, obatnya dengan tangan kiri. Kalau kita memukul dengan tangan kanan, kita pukul lagi dengan tangan kiri. Kalau kita menampar dengan tangan kanan, kita tampar lagi dengan tangan kiri. Di mana kita menamparnya? Di mana saja di bagian tubuh orang tersebut. Untuk syarat mengobati orang tersebut. Kalau untuk masalah khasiat, fadilah, manfaat yang multifungsi, yang serbaguna, itu letaknya di 5 jari dan telapak tangan. Jari kelingking berkhasiat untuk rezeki. Jari manis memiliki khasiat mahabbah. Jari tengah berkhasiat sifat atau pengobatan. Jari telunjuk berkhasiat derajat kewibawaan. Jari ibu jari berkhasiat umum, segala hal yang terkait kebaikan. Telapak tangan berkhasiat keselamatan. Jadi sifatnya begini ya sobat-sobat. Pengamal amalan kalimat 10 ini akan bisa mengisi atau mentransfer untuk membantu menolong diri sendiri ataupun sesamanya untuk urusan-urusan tadi. Misalkan ada yang datang untuk urusan masalah dagang, masalah pekerjaan, masalah bisnis, itu kaitannya di jari kelingking karena urusannya rezeki. Atau ada yang datang supaya dia senangi banyak orang, supaya dia kelihatan ganteng, supaya dia kelihatan cantik, supaya dia kasihani banyak orang, disayangi banyak orang, dicintai oleh banyak orang. Itu urusannya mahabbah, dari manis. Atau ada yang datang untuk sakit, kesehatan, itu urusannya jari tengah, sifat pengobatan. Atau ada yang datang dia urusannya dia takut menghadapi orang, tidak dihargai orang, dilecehkan orang, direndahkan orang. Itu urusannya derajat kewibawaan, urusannya jari telunjuk. Kalau di luar 4 jari ini kita bingung, gunakan ibu jari karena ibu jari ini mencakup secara umum yang penting berhubungan dengan kebaikan. Jadi kalau sobat-sobat semua bingung, gunakan saja ibu jari gitu. Kalau sobat-sobat semua ragu ini masuknya ke jari kelingking atau jari manis atau jari tengah atau jari telunjuk, gunakan saja ibu jari. Kalau telapak tangan, ini urusannya khusus keselamatan, perlindungan mutlak lahir batin. Jadi dengan telapak ini semua bisa mentransfer, mengisi tenaga dalam, kekebalan, perlindungan, dan lain sebagainya. Urusan keselamatan lah. Untuk amalan kalimat 10 ini, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, kita harus menggunakan media air yang tidak dimasak. Air mineral, dalam gelas boleh, dalam botol boleh. Siapkan air, misalkan ingin membantu urusan rezeki. Celupkan jari kelingking sobat-sobat semua, tarik napas hitungan 7 detik, lalu saat buang napas hitungan 7 detik juga diarahkan ke air tersebut. Dan sudah dalam hati sebelum diangkat jari kelingkingnya, sebutkan saja ini untuk urusan rezeki. Sudah seperti itu saja. Atau kalau yang datang kita ingin membantunya urusan mahabbah, masalah kasih sayang, supaya disenangi banyak orang yang tadi sudah saya jelaskan, itu jari manis. Tarik napas hitungan 7 detik, lalu buang napas, diarahkan ke air. Jari tengah pun sama, jari telunjuk pun sama, jari ibu jari pun sama,
telapak tangan pun sama. Airnya diminumkan untuk diri sendiri boleh, kalau memang untuk diri sendiri, untuk orang lain yang ingin kita transfer, kita tolong boleh, sisakan sedikit seperti biasa, dibasuhkan ke tambahan sedikit. Untuk urusan keselamatan, selain menggunakan air, bisa menggunakan kedua telapak tangan ini, ditempelkan di bahu orang yang ingin kita transfer kekuatan keselamatan. Tarik nafas hitungan 7 detik, lalu hembuskan nafas, dalam hati ucapkan, ini untuk keselamatan Fulan bin atau binti Fulan. Atau bisa digabungkan, sobat semua isi dulu dengan kedua telapak tangan, baru terakhir ditutup dengan air putih. Tambahan yang terakhir lagi, khusus suami istri yang mungkin sedang punya masalah atau mungkin sedang berantem atau hampir cerai, intinya hubungan rumah tangga ini sedang gonjang-ganjing, gunakan jari telunjuk dan ibu jari, ambil air, tempelkan, lalu sobat-sobat semua tarik nafas hitungan 7 detik, buang nafas hitungan 7 detik. Saat air, dalam hati sobat-sobat semua ucapkan suami siapa namanya bin siapa dan istri siapa namanya bin siapa, hubungan rumah tangganya rukun kembali, rujuk kembali dengan bahasa sobat-sobat. Setelah itu diangkat, airnya diminumkan oleh si suami dan si istri gitu. Yang terakhir, yang paling terakhir, untuk kita mengisi energi atau kekuatan ke sebuah benda. Bendanya kita pegang, lalu kita tarik nafas hitungan 7 detik, buang nafas hitungan 7 detik, tiupkan ke genggaman tangan kita, dalam hati ucapkan, saya mengisi benda ini dengan kekuatan untuk kebaikan. Apa manfaat dari benda yang sudah kita isi ini? Insya Allah bismillah mencakup segala macam kebaikan. Jadi di dalam benda ini dengan izin Allah ada untuk rezekinya, ada untuk mahabbahnya, ada untuk sifatnya, ada untuk wibawanya, ada untuk keselamatannya, dan ada untuk segala macam bentuk kebaikan buat pegangan diri sendiri ataupun orang lain. Demikian video kali ini. Kalau ada dari diri saya yang tidak berkenan, bagi sobat-sobat semua, kepada Allah saya mohon ampun, kepada sobat-sobat semua saya minta maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk sobat-sobat semua, juga untuk sebanyak-banyaknya umat Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.